Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, kelas 11 3A15, Program Studi Sistem Informasi Akuntansi, Universitas Bina Sarana Informatika akan mempresentasikan penerapan studi kasus TUIKOM pada aplikasi ABSS. Mata kuliah Aplikasi Komputer Akuntansi 2. Perkenalkan, nama saya Widya Nopianda dengan NIM 111900823. Perkenalkan, nama saya Muktafia dengan NIM 1190811. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kamilia Putri Utami dengan NIM 1190804. Nama saya Wulandari Pratiwi dengan NIM 111909000. Perkenalkan, nama saya Della Vanessa Fitri dengan NIM 111900841. Pembuatan data dan perusahaan baru. TUIKOM adalah perusahaan sejak tahun 2018 yang bergerak dalam bidang penjualan komputer dan service center. Sebagian barang-barang disuplai oleh pemasok yang menggunakan mata uang asing dan umumnya dibeli dengan sistem kredit dengan termin 2/10 N/30. Setelah dibeli, barang-barang tersebut dijual kembali kepada para pelanggannya dengan sistem tunai maupun kredit dengan berbagai termin. Untuk meningkatkan pelayanan kepada pelanggannya, TUIKOM juga menerima jasa servis perbaikan komputer yang mengalami kerusakan. TUIKOM sudah terdaftar menjadi PKP, pengusaha kena pajak, sehingga setiap transaksi penjualan yang dilakukan wajib memungut PPN, pajak pertambahan nilai, sebesar 10% dari nilai penjualan kepada setiap pelanggannya. Pada bulan Januari 2020, TUIKOM memutuskan untuk melakukan perubahan pencatatan akuntansi perusahaan menggunakan ABSS Primer V20 dengan konsep single currency dan multi currency. TUIKOM perusahaan yang bergerak dalam bidang penjualan. Data perusahaannya yaitu dengan nama perusahaan TUIKOM, alamat Jalan Alun-Alun nomor 13, Bandung. Not teleponnya yaitu 0214-222-4589 dengan nofaxnya 0214-222-4757 dengan email tuikom@gmail.com. Periode akuntansinya yaitu dari bulan Januari sampai dengan Desember 2020. Adapun kebijakan perusahaannya, yang pertama ada periode pembukuan. Periode pembukuan yang digunakan TUIKOM dimulai pada tanggal 1 Januari 2020 dan ditutup pada tanggal 31 Desember 2020. Jumlah bulan periode akuntansi TUIKOM adalah 13 bulan. Periode 13 digunakan untuk proses penyesuaian, sehingga kita bisa melihat laporan keuangan sebelum diaudit, yaitu dari periode 1 sampai 12, dan laporan keuangan setelah diaudit yaitu dari periode 1 sampai 13.
List akun yang digunakan Tuycom menggunakan daftar akun yang telah disiapkan oleh ABSS sesuai dengan jenis usahanya, yaitu komputer dealer. Mata uang yang digunakan menggunakan 3 mata uang, yaitu rupiah, dolar, dan Singapura dolar. Dengan format tanggal yang digunakan adalah bulan, tanggal, dan tahun. Kebijakan perusahaan yang kedua ada pembelian. Setiap pembelian kepada supplier yang sudah memiliki PKP akan dikenakan PPN sebesar 10% dari nilai pembelian yang akan dimasukkan ke akun pajak masukan. Setiap retur pembelian akan diperhitungkan pengurangan atas nilai utang dan juga akan mengurangi nilai PPN masukan sebesar 10%. Potongan pembelian saat melakukan pembayaran untuk nilai PPN tidak diperhitungkan dan dihitung sesuai dengan negosiasi terhadap supplier. Kebijakan perusahaan yang ketiga ada pengeluaran kas. Transaksi pengeluaran di bawah 1 juta rupiah dibayar menggunakan akun kas kecil. Transaksi pengeluaran di atas 1 juta rupiah dibayar menggunakan akun cash berdasarkan nama mata uang yang digunakan. Dengan pengkodean untuk kas keluar adalah BKK-0001. Kebijakan perusahaan yang keempat ada penjualan. Setiap penjualan akan diperhitungkan PPN 10% dari nilai penjualan, jadi harga jual belum termasuk pajak. Setiap transaksi penjualan akan dikenakan PPN sebesar 10% dari nilai penjualan yang akan dimasukkan ke akun pajak keluaran. Setiap retur penjualan akan diperhitungkan pengurangan atas nilai PPN keluaran sebesar 10%. Potongan penjualan saat penerimaan pembayaran untuk nilai PPN tidak diperhitungkan dan dihitung sesuai dengan negosiasi terhadap pelanggan. Dengan pengkodean untuk faktur penjualan adalah PJ strip tanggal bulan strip nomor urut transaksi. Kebijakan perusahaan yang kelima ada penerimaan kas. Setiap penerimaan kas akan segera mungkin disetorkan ke rekening bank. Dengan pengkodean untuk kas masuk adalah BKM strip 0001. Kebijakan perusahaan yang keenam ada persediaan barang. Sistem pencatatan transaksi persediaan adalah perpetual. Setiap akhir bulan dilakukan penyesuaian stok persediaan dengan stok on hand di gudang berdasarkan stok of name dan harga perolehan diakui berdasarkan metode FIFO. Kebijakan perusahaan yang ketujuh ada penyusunan aktiva. Metode penyusutan aktiva tetap menggunakan metode garis lurus. Perhitungan
dan pencatatan untuk penyusunan aktiva tetap akan dilakukan. Kita lanjut ke langkah-langkah untuk membuat data perusahaan. Buka aplikasi ABSS-nya. Ini tampilan menu utama aplikasi ABSS-nya. Untuk membuat data perusahaan, kita klik menu Create. Kemudian kita klik Next. Setelah itu kita buat perusahaannya sesuai dengan nama perusahaannya. Nama perusahaannya yaitu Twicom. Kemudian alamatnya di Jalan Alun-Alun nomor 13 Bandung. Kemudian nomor teleponnya 0214 222 4589. Nomor faxnya 0214 222 4757. Kemudian emailnya twicom@gmail.com. Kalau sudah sesuai, kita lanjut klik next. Kita tentukan periode akuntansinya yang akan digunakan. Di sini kita mulai dari tahun 2020. Kemudian last month-nya Desember. Dimulai dari Januari. Untuk periode akuntansinya kita ganti dengan 13. Kalau sudah, diklik next. Tampil konfirmasi. Kalau sudah sesuai, kita klik next. Kemudian kita pilih option yang pertama. Kita menggunakan daftar akun yang telah disediakan oleh ABSS sesuai dengan usaha yang nanti akan kita pilih. Kalau sudah diklik next, industrinya kita ganti dengan retail. Kemudian tipe bisnisnya kita ganti dengan komputer dealer. Kalau sudah, kita klik next. Kita tentukan tempat penyimpanannya, klik change. Misalnya kelompok 5 simpan di lokalis C. Kemudian bikin folder baru dengan nama perusahaan Twicom. Setelah itu klik save. Kalau sudah, klik next. Kemudian tunggu beberapa menit. Kemudian selanjutnya kita pilih yang comment center. Nah, tampil tampilan ABSS-nya untuk perusahaan. Selesai membuat langkah-langkah perusahaan, sekarang kita lanjut ke dalam pengaturan preference. Pengaturan preference ini digunakan untuk mengaktifkan file-file nanti yang akan digunakan di dalam perusahaan. Karena untuk fasilitas single currency dan multi currency tidak langsung diaktifkan di dalam ABSS, maka kita akan mengaktifkan dulu fasilitas single currency dan multi currency yang ada pada menu preference.
Untuk pengaturannya, kita pilih setup, kemudian kita pilih preference. Kita masuk ke menu tab sistem. Pada menu tab sistem, kita pilih checkbox yang ketiga, yaitu Ideal in Multiple Currency. Kalau sudah, kita klik OK. Nanti tampilannya akan terchecklist. Kemudian kita masuk ke tab dalam window. Di dalam tab window, automatic check spellingnya di unchecklist. Kemudian lanjut ke tab sales. Di tab sales, masuk ke WAM for duplicate invoice number on record sales. Lalu di checklist. Kalau sudah, kita masuk ke terminnya. Di termin, kita ganti di paymentnya menjadi in a gift of day. Diskonnya kita masukkan 10, 30, dan 2%. Kalau sudah, diklik OK. Setelah itu masuk ke tab purchase. Di menu purchase, kita checklist yang WAM for duplicate purchase order number on record purchase. Kemudian masuk ke tab security. Kita masuk ke user ID. Kemudian klik new. Kita bikin baru dengan nama perusahaan yaitu Twicom. Kalau sudah, klik OK. Kemudian OK. Jika sudah menyelesaikan pengaturan preference, kita klik OK. Untuk pembuatan mata uang, kita bisa lakukan itu ada di menu list. Kemudian kita pilih menu currency. Tampil banyak mata uang. Kita delete untuk beberapa mata uang yang tidak digunakan. Caranya, pilih mata uang yang akan dihapus, klik kanan, kemudian klik delete. Kita sisakan hanya ada 2 mata uang yang kita gunakan, yaitu Singapura Dollar dan United States Dollar. Setelah selesai, kita akan buat mata uang yang pertama, yaitu mata uang rupiah. Di sini kita gunakan yang lokal. Kemudian klik edit. Kemudian ganti kodenya dengan IDR. Kemudian current name-nya kita isi dengan rupiah. Untuk nominalnya sudah sesuai. Untuk current simbolnya ganti menjadi Rp. Kemudian number formatnya kita ganti menjadi V4 currency symbol. Setelah selesai, kita klik OK. Kemudian kita lanjut ke pembuatan yang mata uang dolar USD. Ini kita membuat baru, berarti kita klik new. Kemudian ketikkan current kodenya yaitu USD. Kemudian tekan enter. Setelah kita ketikkan nama mata uangnya yaitu United States Dollar. Kemudian kita ganti nominalnya menjadi 14.122. Simbolnya yaitu kita ganti menjadi US.
USD. Kalau sudah, kita klik OK. Selanjutnya kita masuk ke mata uang Singapura dolar. Kemudian untuk nominalnya kita ganti menjadi 10.431. Number portnya kita ganti menjadi V4 currency symbol. Kemudian kalau sudah, kita klik OK. Setelah merubah ketiga-tiganya, kemudian di close. Kemudian kita lanjut lagi ke pembuatan data akun. Yang pertama, kita akan hapus akun yang tidak digunakan dalam proses transaksi. Masuk kembali ke ABSS-nya. Kita masuk ke menu akun. Kemudian kita pilih akun list. Yang kita hapus pertama kali adalah akun 12120. Silahkan dicari nomor akun 12120, yaitu viral check account. Kemudian klik kanan, delete account. Cara yang sama digunakan juga untuk nomor akun yang 12130 dan 12210. Setelah hapus akun, pengaturan data account kita lakukan dengan edit data account. Di edit data akun di sini kita akan mengedit nomor akun dan nama akunnya. Untuk nomor akun, kita perhatikan untuk yang pertama, nomor akun yang digunakannya sama, hanya nama akunnya saja yang dirubah. Untuk yang kedua, juga sama, nomor akunnya sama, hanya merubah nama akunnya saja menjadi nama akun data yang baru. Untuk yang ketiga, itu merubah nomor akunnya juga. Yang awalnya 12160 dirubah menjadi 13170. Kemudian untuk nomor 4, edit data akun juga sama, yang dirubah hanya nama akunnya saja. Yang keenam, dengan nomor akun 12320 juga sama, hanya dirubah nama akunnya saja menjadi CVU. Untuk yang terakhir yaitu 7, nomor akun 12330 juga sama, dirubah nama akunnya menjadi soundcard. Yang pertama kita akan merubah yang 12110 dengan cara pilih klik edit. Kemudian kita rubah untuk nama akunnya itu menjadi kas IDR. Setelah dirubah, kita klik OK. Lalu untuk mengedit akun selanjutnya dilakukan dengan cara yang sama. Sekarang kita lanjut untuk pembuatan data akun baru. Pembuatan data akun baru ini digunakan untuk membuat mata uang asing. Karena kita mau membuat data akun baru, berarti kita pilihnya New. Pilihan yang pertama, kita masuk ke akun, tipenya ganti menjadi bank, akun numbernya 12120. Akun name-nya cash USD.
Sekarang kita masuk ke tab detail. Di tab detail kita masuk ke menu yang currency. Di menu currency kita hubungkan dengan USD. Kalau sudah kita use. Kemudian ada konfirmasi ini akan dibuatkan akun exchange. Kemudian pilih saja OK. Maka nanti akan muncul nomor akun 12121 yang mau kita buat di menu akun berikutnya. Kita ganti untuk yang nomor akun 12121 nya menjadi bank. Untuk detailnya ini sudah sesuai, jadi tidak perlu dirubah lagi kalau sudah kita klik OK. Dilanjutkan cara yang sama untuk semuanya sampai dengan order income. Selesai pembuatan data akun baru, sekarang kita lanjut ke pembuatan link account. Link account ini menghubungkan antara akun yang satu dengan akun yang lainnya untuk pembuatan jurnal secara otomatis. Buatnya dengan cara masuk ke menu list, kemudian masuk ke currency. Di sini sudah ada 3 mata uang yang digunakan. Sekarang linkkan dulu mata uang yang rupiah. Klik edit. Kemudian masuk ke tab yang receivable account. Kita sesuaikan hubungan antara akunnya. Yang pertama 12200. Kemudian checkbox-nya checklist semua. Pertama, isi akun dengan nomor 45000. Dua 2600. 53000. Dan 46000. Kemudian masuk ke payable account juga sama, kita cek account keterkaitannya. Untuk data yang di payable account juga sudah sama dan sesuai kalau sudah klik OK. Selanjutnya kita cek yang USD. Masuk ke tab receivable account. Nah, kita masukkan 12210 trade debtor USD. Kemudian kita checklist. Pada checklist pertama kita pilih account 45000. Kedua, kita pilih account 22600. Yang ketiga 53000. Kemudian yang keempat 46000. Kalau sudah, lanjut ke payable-nya juga sama. Yang pertama kita pilih 22220. Kemudian kita checklist. Pertama kita pilih 61700. Kemudian 12620. Kemudian 61600. Kemudian 61800. Kalau sudah sesuai, klik OK. Lanjut mata uang yang ketiga, yaitu mata uang SGD. Masuk ke receivable account. Pertama kita pilih 12220. Kemudian 12130.
Kemudian checklist semua. Kemudian pilih 45000. Selanjutnya pilih 22600. Yang ketiga 53000. Yang keempat 46000. Lanjut ke tab payable account. Pertama pilih 22230. Kedua 12130. Kemudian checklist. Kemudian yang pertama pilih 61700. Selanjutnya 12620. Kemudian 61600. Kemudian 61800. Kalau sudah, klik OK. Kalau ketiga-tiganya sudah selesai, klik close. Kita masuk ke pembuatan data pajak. Kita bikin PPN-nya sebesar 10%. Kita masuk ke ABSS-nya. Pilih menulis. Kemudian pilih tax code. Kemudian pada value add text-nya, klik edit. Kemudian ganti VAT-nya menjadi PPN. Kemudian deskripsinya ganti menjadi pajak pertambahan nilai. Rate-nya sebesar 10%. Kalau sudah, kita klik OK. Selanjutnya masuk ke pembuatan data job. Data job di sini suatu bagian pekerjaan di dalam sebuah perusahaan. Tujuan dari fasilitas job ini, perusahaan dapat melihat dan menganalisa laba atau rugi atas bagian pekerjaan tersebut. Untuk jobnya di sini ada kode P untuk produk dan J untuk jasa. Masuk ke aplikasi ABSS-nya. Untuk pembuatan data job, masuk ke menulis, pilih job. Selanjutnya pilih new. Kemudian pada bagian job number, kita isi dengan P. Kemudian job name-nya yaitu produk. Kalau sudah, klik OK. Kemudian new lagi. Pada bagian job number-nya isi dengan J. Kemudian job name-nya jasa, klik OK. Nah, ini adalah isi dari data job-nya. Selanjutnya masuk ke pembuatan kategori. Pembuatan kategori di sini untuk memisahkan laporan per divisi, per cabang, atau per kategori. Gunanya untuk laporan buku besar, laporan neraca, dan laporan laba rugi. Masuk ke aplikasi ABSS-nya. Caranya pilih menulis, kemudian pilih kategori, kemudian klik new, ketikkan di bagian ID-nya yaitu L, name-nya lokal,
Kemudian kalau sudah, klik OK. Klik New lagi. Ketikkan di bagian ID-nya yaitu O, name-nya uppercase. Kemudian kalau sudah selesai, klik OK. Selanjutnya kita masuk ke pembuatan price level. Ada 3 price level yang akan dibuat. Caranya masuk ke menu list, kemudian pilih custom list dan file name, kemudian pilih price level. Di sini kita urutkan yang pertama adalah IDR, kedua adalah USD, dan yang ketiga adalah SGD. Kalau sudah, klik OK. Kemudian langkah terakhir kita harus membuat backup dari file yang kita buat. Caranya file, kemudian pilih verify company file. Setelah itu diklik OK. Konfirmasi, kita klik OK. Selanjutnya pilih file, kemudian pilih backup all data dan pilih option yang kedua. Kalau sudah, diklik continue. Kemudian ini untuk tempat penyimpanannya ada di lokalis D. Kita cari nama perusahaannya yaitu Twicom. Kita bikin folder baru dengan nama backup. Kemudian name-nya kita ubah menjadi ABSS_1. Kalau sudah, diklik save. Nah, ini sudah selesai. Kalau menu backup sudah selesai, kita bisa restore file yang ada di dalam file backup. Caranya kita masuk dulu ke aplikasi ABSS-nya. Setelah itu kita pilih menu open. Setelah menu open, kita ganti menjadi all file. Kemudian dia minta penyimpanannya kita simpan dengan nama ABSS_1, kemudian save. Selanjutnya kita pilih OK. User ID-nya menjadi Twicom. Kemudian klik OK. Active your company file-nya kita ganti menjadi yang option kedua, kemudian klik continue. Kemudian OK. Nah,